Halo, selamat malam Bu Ati dan Bu Cinta. Nama saya Erika Agustina dengan NIM 4121811025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kelayakan usaha saya yang saya pilih. Baik, baik. Di sini saya memilih usaha bumbu masak yang saya beri nama yaitu PT Grossi Bumbu Masak. Dengan alamat kantor berlokasi di Legenda Blok H5 nomor 1 Batang Center. Dan di sini ada email saya jika ada yang mau menghubungi. Nah, sebelum saya melanjutkan lebih jauh, yang pertama itu ada latar belakang. Apa sih yang menjadi latar belakang saya memilih usaha ini? Inilah yang menjadi latar belakang saya, yaitu sekarang sektor pertanian itu masih menjadi bidang yang menarik untuk dijadikan bisnis. Nah, pada hasil komoditas pertanian ini sebagian besar itu merupakan barang yang konsumsi masyarakat setiap harinya. Sehingga permintaan pasar terhadap hasil bumi sangatlah besar. Oleh karena itu, bumbu dapur ini tidak sedikit yang mencari pada setiap harinya. Terlebih lagi, bumbu dapur ini digunakan untuk mengenakkan atau melezatkan kuliner Indonesia. Nah, bumbu masak ini, peluang bumbu masak ini, atau bisa juga dibilang peluang usaha bumbu masak ini saya manfaatkan sebagai usaha yang sangat menjanjikan. Karena usaha kuliner sekarang sudah sangat banyak dan menjamur di semua daerah di Indonesia. Nah, yang membuat saya semakin tertarik untuk masuk ke dalam persaingan bisnis ini karena ini merupakan bahan baku makanan seperti bumbu dapur dan bumbu jadinya ini sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat. Karena juga makanan itu termasuk dalam kebutuhan primer setiap makhluk hidup dan yang bisa melezatkan masakan. Selanjutnya, ada gambaran umum potensi usaha. Nah, yang sudah saya pelajarin, adapun potensi dan peluang usaha dari bumbu masak ini masih sangat luas. Dengan banyaknya pengusaha yang menjalankan bisnis makanan, maka hal ini bisa menjadikan target pasar yang menguntungkan. Apabila semakin banyak pengusaha kuliner, maka semakin banyak pula permintaan akan bumbu masak. Selanjutnya pada gambaran umum industri. Nah, PT Grosir Bumbu Masak yang saya beri nama ini merupakan salah satu perusahaan penyedia semua kebutuhan bumbu dapur yang diperoleh dari petani langsung dan produksi bumbu masak praktis dalam kemasan yang terkenal dengan saya beri nama Bumbu Nikmat. Target market secara umumnya ini yaitu semua orang yang bisa dan senang memasak.
target utama yaitu mereka memiliki kesibukan atau kendala sehingga waktu masak mereka lebih terbatas, maka pemenuhan kebutuhan bahan baku berupa rempah-rempah ini sebagian saya impor atau saya peroleh dari supplier dalam negeri. Sedangkan bahan-bahan lainnya itu perusahaan mengandalkan supply dari dalam negeri seperti cengkeh, cabai kering, cabai Jawa, dan sagang, dan dari petani lokal di sini sendiri. Maksud dan tujuan saya melakukan studi kelayakan usaha ini yaitu yang pertama bermaksud untuk mengukur kelayakan usaha bumbu untuk memasak. Yang kedua itu untuk mengetahui peluang untuk kelanjutan usaha bumbu masak. Yang ketiga itu untuk mengetahui berapa pendapatan dan biaya jika menjalankan usaha bumbu masak. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui bagaimana riset pemasaran pasar, persaingan, dan pengembangan usaha bumbu masak. Nah, dalam ide bisnis saya yang saya ambil ini termasuk dalam jenis usaha dagang manufaktur. Kenapa? Karena saya menjual kembali yang saya beli dari supplier bumbu dapur dengan mengambil keuntungan dari setiap penjualan transaksi jual beli tanpa merubah nilai barang. Nah, ini termasuk dalam jenis usaha dagang. Dan yang kedua itu juga termasuk dalam jenis usaha manufaktur. Kenapa? Karena selain menjual kembali bumbu dapur, saya juga kembangkan ke racikan bumbu jadi langsung siap untuk masak dan saya kemas kue takarannya. Selanjutnya itu studi kelayakan dalam hal segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama segmentasi dalam usaha ini itu mencakup pada segmentasi demografis dan geografis. Demografis ini sendiri itu dalam kalangan usia remaja, ibu-ibu, usia lanjut. Geografis itu mencakup lingkungan. Nah, lingkungan yang maksud ini lingkungan tempat penjualannya, seperti pasar di swalayan, kawasan dan padat penduduk. Selanjutnya targeting. Nah, dalam targeting ini para pengusaha kuliner. Pengusaha kuliner ini seperti para pengusaha kuliner restoran, catering, warung makan, dan juga warung-warung biasa yang ada di komplek. Dan juga ini yang menjalankan itu juga targetin ibu rumah tangga biasanya yang gemar memasak dan memang sebagai kewajiban. Dan saya juga memfokuskan penjualan ke daerah yang sulit memperoleh bumbu dapur sehingga bisa dijamin barang akan laris manis. Selanjutnya positioning. Positioning ini saya menekankan memberikan harga reseller dengan harga yang berbeda. Menginovasikan dan meracik bumbu dapur, jadikan bumbu jadi yang khas masakan tradisional Jawa Tengah. Saya kembangkan ke dalam bumbu racikannya itu seperti bumbu rendang, bumbu opor, bumbu soto, bumbu ayam goreng, dan lain-lain. Lalu ada perkembangan permintaan saat ini. Nah, bumbu siap pakai akan membantu. Nah, dan bahkan selama wabah corona ini telah yang sudah menyebar di Indonesia itu permintaan bumbu siap pakai maupun masih yang belum diolah, masih bahan mentah itu sangat meningkat ya hingga 100%. Selanjutnya ada prospek permintaan di masa yang akan datang. Prospek ini tuh sebentar lagi karena bulan puasa dan lebaran biasanya itu tingkat permintaan akan semakin meningkat karena kebutuhan makan dan masak juga meningkat karena banyak juga nanti bertambahnya para penjual makanan di bazar-bazar. Jadi ini akan selalu meningkat untuk masa yang akan datang karena bumbu masak termasuk kebutuhan primer.
manusia dan pasti akan laku setiap harinya. Perkembangan penawaran saat ini itu untuk menawarkan bumbu dapur. Untuk penawaran bumbu dapurnya tidak begitu tinggi karena masyarakat sadar akan hal ini ya. Selanjutnya ada prospek penawaran di masa yang akan datang. Mengingat peluang pasarnya itu besar dalam usaha bumbu masak ini, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen agar mampu bersaing dalam menghadapi kompetitor. Nah, ini hasil analisis kelayakan pemasaran dan ini merupakan tabel yang saya buat dari faktor permintaannya. Dari faktor permintaannya itu ada jumlah penduduk, para pengusaha kuliner, para ibu rumah tangga, pendapatan konsumen dengan bobot yang variatif dan ini jumlah penduduk 20, para pengusaha kuliner 20, para ibu tangga 16, dan pendapatan 9. Dan kami menggunakan skala 1-5 dengan yang pertama ada sangat lemah, kedua ada lemah, yang ketiga sedang, yang keempat kuat, dan 5 yang sangat kuat dalam kelayakan pemasarannya. Nah, dalam menghitung kelayakan usaha itu kita bisa memakai rumus perhitungan ini, yaitu kelayakan usaha sama dengan total bobot jumlah item yang dinilai. Tadi hasilnya 65 dibagi 4 sama dengan 16,25. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 16,25, maka usaha grocery bumbu dapur ini dari sisi pemasaran dikatakan sangat layak karena masuk pada rank sangat layak ini dalam rank 16-20. Selanjutnya ada analisis persaingan. Dalam analisis persaingan ini saya membuat faktor persaingannya dalam segi kualitas, harga, pelayanan, dan lokasi. Dan objeknya itu swalayan, pasar, dan ruko. Dan ini tingkat kekuatan relatifnya itu memakai skala 1-5, yang mana 1 ini sangat buruk, yang angka 2 itu buruk, sedangkan yang sedang itu menunjukkan angka 3, yang bagus 4, dan yang sangat bagus itu menunjukkan angka 5. Dan ini sudah saya kalikan dan jumlahkan hasil akhirnya. Nah, dari tabel matrik analisis tingkat persaingan bisa saya simpulkan bahwa tingkat persaingan paling bagus yaitu di pasar dengan skor 56 jika dibandingkan keduanya. Selanjutnya itu masuk pada program marketing mix. Nah, pada marketing mix ini itu mengacu pada produk, harga, tempat, promosi, people atau orang, proses, dan tampilan fisik. Nah, dalam segi harga ini saya menetapkan harga dengan cara diskriminasi atau diferensial harga. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan permintaan yang dapat didasarkan pada pelanggan dan produk tertentu. Saya mempromosikan dengan melalui personal selling dan word of mouth dan di media sosial. Dalam penggambaran saya dalam melakukan marketing mix-nya. Selanjutnya ada rencana pengembangan. Dan rencana pengembangan ini mencakup hal-hal yaitu evaluasi lokasi, sarana dan prasarana, tenaga ahli, dan bahan-bahan utamanya. Evaluasi lokasinya itu perkiraan ruko Mega Legenda, Batam Center. Sarana prasarana itu Ajameda, kursi, keranjang, kipas angin, dan lain-lain. Prasarana itu menggunakan ruko yang dimodel dan desain senyaman mungkin dan bersih untuk tempat yang menyajikan semua kebutuhan dapur. Nah, bahan-bahan utamanya itu ada cabai, bawang merah, bawang putih. Ini yang akan saya jual.
ketumbar, lengkuas, kemiri, kunyit, dan lain-lain. Semua bumbu dapur. Sekarang masuk ke dalam rencana pengoperasian usaha. Nah, dalam proses operasi perusahaan ini meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan pegawai dan penggajian, serta pengawasan kualitas dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. Nah, usaha Agustin ini akan saya kelola sendiri dan dibantu nanti masing-masing tenaga ahli. Dan nanti saya bisa koordinasi dengan setiap karyawan. Rencana vendornya itu rencananya saya memilih dan mengkulak langsung dari petani dan pusat sampai dari penyediaan bahan bumbu masak yang dipercaya dan berkualitas. Selanjutnya masuk dalam aspek keuangan. Nah, ini tabel kebutuhan dana investasi. Ini sudah saya identifikasi perkiraan total dana investasi yaitu 125.400.000 dengan investasi awal saya perkirakan 150 juta. Selanjutnya proyeksi pendapatan dan biaya. Nah, ini saya tabel proyeksi pendapatan dan proyeksi biaya dalam 1 bulan. Saya akumulasikan perkiraan dengan jika permintaannya yang di sini dalam 1 bulan bisa saya hitung perkiraan pendapatan saya mencapai 62.275. Sedangkan biaya yang bisa saya keluarkan setiap bulannya jika asumsi jika asumsi pembelian saya segini bisa mencapai 40.305.000. Selanjutnya proyeksi rugi dan laba. Nah, setelah saya menentukan proyeksi pendapatan dan biaya, saya bisa membuat proyeksi laba rugi ini yang sudah saya listkan mengenai proyeksi laba rugi dengan memperoleh laba kotor 21.970, lalu laba bersih mencapai senilai 10.620. Sudah include dari biaya dari proyeksi biaya dan pendapatan. Selanjutnya ada aspek hukum dan aspek teknologi. Nah, dalam aspek hukum ini itu ada badan usaha yang saya beri nama PT Grosir Memasak dan harus mempunyai NPWP perusahaan, ada tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perusahaan, keabsahan dokumen lainnya. Ini yang dipenuhi dalam menjalankan usaha PT Grosir Memasak. Dalam aspek teknologi ini, dalam usaha ini sudah nantinya akan menggunakan teknologi seperti komputer, handphone, dan peralatan lainnya yang mendukung kegiatan operasional usaha, penginputan pembelian dari konsumen langsung masuk ke database sistem perusahaan. Nah, untuk promosinya itu sendiri, dalam penjualan dan pembelian menggunakan media sosial sebagai wadah mempromosikan. Dan juga kami menggunakan sistem untuk melakukan pengecekan stok barang bumbu. Karena dari barang datang dari supplier, semua data itu harus dimasukkan ke sistem dan setiap hari diupdate untuk jumlah stoknya. Karena setiap harinya ini akan ada transaksi penjualan dan pembelian dan harus selalu diupdate. Nah, masuk ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari hasil studi kelayakan sudah saya lakukan mengenai usaha bumbu masak atau bumbu dapur ini, bisa saya ambil kesimpulannya yaitu dalam menjalankan bisnis usaha bumbu masak ini patut dikembangkan dan dijalankan karena perkiraan keuntungan yang didapatkan lumayan besar, pangsa pasarnya juga besar, rendah, dan ini juga rendah risiko karena
merupakan kebutuhan pokok dan pastinya akan cepat dan mudah laku di kalangan masyarakat. Tapi juga ada resikonya, mungkin ada pembusukan kalau melakukan penyimpanan yang tidak benar. Dan dapat dipastikan usaha ini tidak akan pernah mati ya, karena ini usaha yang bersifat kebutuhan primer yang selalu dibutuhkan manusia untuk setiap harinya. Jika tidak ada bumbu masak, maka makanan yang kita makan itu pun tidak akan terasa enak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ibu presentasi dari saya. Saya ulangi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.